Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan bersamaan dengan itu, beberapa notifikasi muncul dan mengucapkan selamat karena telah berhasil menempa senjata Plowing Like Thousand Bladed Umbrella ke tahap kedua, atau peringkat SS, di mana Kianmo mendapat banyak poin pengalaman penempa dan diminta untuk menyelesaikan misi promosi menjadi Advanced Pandai Besi. Dan untuk mempertajam senjata dan membuka semua kemampuannya, Kianmo perlu merendamnya dalam darah makhluk bos yang berada di level 40. Kini terlihat status dari Following Like Thousand Bladed Umbrella yang sudah memasuki tahap kedua. Melihat statusnya, Kianmo pun menyebut bahwa dirinya benar-benar tidak membuang waktunya berlarian tanpa hasil atribut ini. Ini benar-benar luar biasa. Jiang Wenliang pun mengatakan bahwa dirinya menyentuh ambang batas kelas sarjana. Dirinya sekarang dapat mencoba promosi. Itu semua karena Kianmo. Tanpa Kianmo, dirinya mungkin tetap menjadi pandai besi tingkat advance selama sisa hidupnya. Kianmo pun menyebut bahwa dirinya sudah memberitahu Jiang Wenliang. Selama Jiang Wenliang dapat menyingkirkan setan batinnya, Jiang Wenliang dapat dengan cepat meningkatkannya. Jiang Wenliang pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Dirinya masih harus berterima kasih jika Kianmo memiliki masalah di masa depan. Selama dirinya dapat membantu, dirinya tidak akan pernah menolak. Kianmo pun mengerti. Lalu jika Jiang Wenliang ingin dipromosikan menjadi pandai besi tingkat sarjana, apakah Jiang Wenliang harus pergi ke asosiasi pandai besi? Jiang Wenliang pun membenarkan hal itu. Jika ingin dipromosikan, dirinya harus kembali. Tetapi dengan situasi saat ini, Jiang Wenliang pun bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa begitu tidak tahu malu dan kembali. Kianmo pun menyebut bahwa itu tidak masalah, mereka akan mendengar cerita orang di luar, dan setelahnya mereka bisa memikirkannya. Di saat yang sama, seorang pemuda pun masuk dan memanggil Jiang Wenliang. Dirinya akhirnya menemukan Jiang Wenliang. Saat ini, keluarga Du mereka dalam kesulitan. Jiang Wenliang pun menyadari bahwa pemuda ini adalah Du Tianhe. Tianhe mengatakan bahwa ayahnya dalam masalah dalam surat. Jiang Wenliang pun bertanya apa yang telah terjadi. Tianhe pun menyebut bahwa keberadaan Jiang Wenliang telah diketahui. Dong Hufei mengatakan bahwa Jiang Wenliang telah dikucilkan. Namun Jiang Wenliang masih bekerja sebagai pandai besi. Dan itu merusak reputasi asosiasi pandai besi. Dia sekarang mencoba untuk menangkap Jiang Wenliang dan membawa Jiang Wenliang kembali untuk hukuman. Ketika atasan asosiasi pandai besi mengadakan voting tentang masalah ini, ayah Tianhe memilih oposisi dan bertengkar dengan Dong Hufei, sehingga menyinggung perasaannya. Sekarang ayahnya ditahan oleh Dong Hufei. Dirinya benar-benar tidak punya jalan keluar. Itu sebabnya dirinya di sini untuk mencari Jiang Wenliang. Mendengar hal ini, Jiang Wenliang sangat marah dan menyebut Dong Hufei sebagai jajingan tua abadi. Jiang Wenliang pun bertanya apakah dia masih tidak mau membiarkan dirinya pergi. Dirinya sudah datang jauh-jauh ke desa pemula untuk bersembunyi. Lantas, apalagi yang Dong Hufei inginkan?
Qian Mo pun bertanya apakah Jiang Wenlian melihatnya sekarang. Bahkan jika Jiang Wenlian ingin melarikan diri, mereka mungkin tidak mau membiarkan Jiang Wenlian pergi. Qian Mo pun menyebut jika Jiang Wenliang ingin menyelesaikan keluhan Dong Hufei secara menyeluruh, dirinya khawatir Jiang Wenliang harus kembali ke asosiasi pandai besi. Jiang Wenliang harus menerobos ke kelas sarjana. Mendengar hal ini, Tian He pun kaget dan bertanya apakah Jiang Wenliang sudah menerobos ke kelas sarjana. Tian He pun menyebut bahwa ini hal yang bagus. Jika itu masalahnya, maka ayahnya bisa diselamatkan. Jiang Wenliang mengatakan bahwa ayah Tian He memiliki hubungan masa lalu dengan dirinya. Dirinya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton. Jiang Wenliang pun meminta Tian He untuk bersabar. Dirinya punya rencana terperinci. Lalu dirinya akan kembali ke kota Skyfix bersama Tian He. Lalu Jiang Wenliang juga memberitahu Tian He bahwa pelanggan terhormat di sampingnya ini adalah Cheng Qianmo. Dirinya hanya berhasil menyentuh ambang batas kelas sarjana karena bantuan Qianmo. Tian He pun menyapa Qianmo serta mengucapkan terima kasih atas bantuan Qianmo. Qianmo pun mengatakan bahwa ayah Tian He tetap aman untuk saat ini. Tujuan utama Dong Hufei masih Jiang Wenliang. Jadi Tian He tidak perlu khawatir. Dirinya juga akan pergi dengan mereka ke kota Skyfix. Dirinya memiliki hadiah besar untuk asosiasi pandai besi. Tian He pun menyambut hal ini dengan baik. Tian He pun menilai bahwa sikap yang mengesankan seperti itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dengan level 32. Dirinya pikir dia adalah murid Jiang Wenliang, karena dia masih sangat muda. Dirinya tidak berharap bahwa dia benar-benar begitu kuat. Lalu Qian Mo pun mengatakan karena ini sudah diputuskan, dengan ini mereka akan mulai mengambil tindakan. Dirinya akan pergi bersiap. Dirinya akan melihat mereka di kota Skyfix dalam waktu 2 minggu. Dalam pikiran Qian Mo, peningkatan senjata telah selesai. Saatnya untuk memulai langkah selanjutnya dari rencana. Berpindah ke Bloodfang Keep. Huang Tian pun bertanya kepada Zhou Siwei, bisakah Zhou Siwei melakukannya. Dirinya berhasil dalam 13 kemenangan berturut-turut. Namun Zhou Siwei bertanya apa yang bisa dibanggakan. Dirinya di depan Huang Tian dengan selisih 2 kemenangan berturut-turut. Mengapa Huang Tian tidak mencoba melakukannya? Lalu di saat itu di depan mereka ada orang misterius yang menghadang jalan mereka. Huang Tian pun menyebut bahwa orang ini penuh dengan niat membunuh. Apakah Zhou Siwei mengenalnya? Zhou Siwei pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia jelas bukan orang biasa. Lalu saat semakin diperhatikan bentuk topeng, orang ini pun perlahan melepas topengnya. Dan ternyata itu adalah Li Menghuo. Li Menghuo pun segera menyapa Huang Tian dan Zhou Siwei serta bertanya, apakah dirinya menakut-nakuti mereka. Pakaian ini sangat keren. Huang Tian pun menyebut Li Menghuo menjadi sangat nakal, berani menakut-nakuti kakak laki-lakinya. Li Menghuo telah tumbuh dewasa. Zhou Siwei pun menyebut bahwa sepertinya Li Menghuo lulus ujian masuk organisasi assassin. Huang Tian pun menyebut jika dilihat dari rencana Mei yang tergantung di ikat pinggang Li Menghuo, itu harusnya menjadi peringkat dalam organisasi assassin. Huang Tian pun bertanya standar apa yang Li Menghuo butuhkan untuk peringkat itu. Li Menghuo pun menyebut bahwa peringkat assassin dibagi menjadi Tian, Sa, Di, Jue, Mei, Wang, dan Liang. Total ada 8 peringkat. Untuk peringkat Mei dirinya itu harus berada di kebangkitan kedua atau di bawah dari kebangkitan ketiga. Huang Tian pun mengatakan bahwa itu tidak buruk. Tetapi Li Menghuo masih harus bekerja lebih keras lagi. Lalu Li Menghuo bertanya di manakah Qian Mo saat ini. Apakah dia masih belum kembali? Zhou Siwei pun mengatakan bukan hanya Qian Mo yang belum kembali. Ruoxi juga masih belum kembali. Zhou Siwei pun bertanya apakah mereka berpikir bahwa Qian Mo dan Ruoxi mungkin sudah kawin dan lari bersama. Huang Tian yang melihat kedatangan Qian Mo dan Ruoxi pun mencoba memberi kode kepada Zhou Siwei dengan batok serta mengatakan bahwa Zhou Siwei tidak dapat bercanda tentang hal-hal seperti itu. Jika Qian Mo mendengarnya, Zhou Siwei pasti akan menderita lagi.
Namun Zhou Siwei menyebut itu omong kosong dan bertanya, apakah menurut Huang Tian dirinya takut kepada Qian Mo? Bahkan jika Qian Mo ada di sini, dirinya akan mengatakan hal yang sama. Mereka menderita di sini. Mereka bahkan tidak tahu di mana Qian Mo sekarang. Bisa saja Qian Mo saat ini sedang bersenang-senang sendiri. Siapa yang tahu? Kembali Li Menghuo mencoba mengingatkan Zhou Siwei, namun Zhou Siwei meminta Li Menghao untuk tidak menghentikannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dirinya simpan lagi. Qian Mo bocah yang bau itu mungkin baik sebagai guru, tetapi sebagai pemimpin dia benar-benar tidak berhasil. Dengan tim lain, selain pelatihan harian ada juga pesta pembangunan tim. Kadang-kadang bahkan akan ada acara perjodohan atau hidroterapi dan lain-lain. Tapi untuk mereka tidak ada satupun. Zhou Siwei pun bertanya mengapa mereka tidak mengatakan apapun. Dan tanpa basa-basi, Qian Mo seketika menendang Zhou Siwei. Zhou Siwei pun seketika bertanya siapa yang berani menendang dirinya. Apakah dia sedang mencari kematian? Qian Mo pun mengatakan bahwa dirinya telah kembali setelah menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Dengan muka paniknya, Zhou Siwei menyambut kedatangan pemimpin tim yang paling dirinya hormati. Di sini tidak ada masalah apapun. Lalu Li Menghuo pun menyapa Qian Mo yang telah kembali. Huang Tian pun bertanya mengapa mereka berdua kembali bersama. Huang Tian menyebut bahwa mereka tidak bisa benar-benar kawin lari bersama dengan benar. Ruosi pun bertanya omong kosong macam apakah itu. Dirinya menyelesaikan kebangkitan kedua sendiri dan berlari ke arahnya dalam perjalanan kembali. Kemudian Qian Mo pun melihat bahwa mereka telah menyelesaikan tujuan yang dirinya tetapkan untuk mereka. Kerangka kerja tim Everlasting Fake telah dibentuk. Saatnya bagi mereka untuk menunjukkan diri mereka dan sedikit mengguncang benua apokalips. Kemudian di luar kota Skyfix, Huang Tian pun bertanya mengapa mereka ke kota Skyfix. Bukankah kota utama yang paling dekat dari kota Guntur? Qian Mo pun menyebut bahwa mereka akan ke kota Skyfix kali ini untuk dua masalah. Ini akan menjadi misi pertama tim mereka. Zhou Siwei pun bertanya tentang dua masalah ini. Dirinya hanya tahu misi mengacaukan arena lain yang Gu Qian tugaskan kepada mereka. Lantas apa masalah lainnya? Qian Mo menjelaskan bahwa masalah kedua adalah untuk membantu seorang teman lamanya untuk merebut posisi presiden dari Asosiasi Pandai Besi Kota Skyfix. Huang Tian pun kaget mendengarnya. Meskipun ini bukan organisasi dengan pertempuran sebagai intinya, mereka merupakan faksi yang cukup kuat. Qian Mo menyebut bahwa dirinya mungkin akan menangani masalah itu sendiri, tetapi dirinya harus menyerahkan misi arena untuk mereka. Qian Mo pun bertanya apakah Huang Tian takut. Huang Tian pun menekankan bahwa dirinya tidak takut. Siapapun yang takut akan menjadi cucu Qian Mo. Mendengar hal ini, segera Qian Mo mengajak mereka semua untuk segera pergi ke kota Skyfix. Kemudian di arena Gunung Kabut, saat di dalam Zhou Siwei pun mengatakan bahwa sepertinya Blood Fang Keep milik Gu Qian memang sedikit membosankan. Itu jauh lebih hidup di sini. Qian Mo pun meminta mereka menunggu di sini terlebih dahulu. Dirinya akan membentuk tim sementara. Lalu Qian Mo ke meja pelayan dan mengatakan bahwa dirinya ingin membangun tim sementara untuk mengambil bagian dalam pertandingan. Petugas pun menyebut Qian Mo harus membayar 500 emas untuk tim sementara. Qian Mo pun mengerti dan segera menyerahkan emasnya. Petugas pun bertanya bolehkah dirinya tahu apa nama tim Qian Mo. Qian Mo pun mengatakan bahwa namanya adalah Everlasting Fake. Lalu sebuah tim dengan nama In The Skies memberitahu pemimpin timnya bahwa tim dengan nama Everlasting Fake ini terdengar sangat sombong. Pemimpin tim dari In The Skies pun menyebut bahwa tim kecil ini tidak mampu, tapi nama mereka cukup berlebihan. Mendengar hal ini, Huang Tian pun kesal dan bertanya apa yang baru saja mereka katakan. Qian Mo pun menyebut bahwa mereka akan dikejar jika mereka memiliki konflik di sini. Qian Mo pun meminta mereka melupakannya. Zhou Siwei pun meminta Qian Mo untuk tidak menjadi pengecut. Qian Mo pun tidak ingin meladeninya lebih dulu dan sekarang mereka harus mendaftarkan tim mereka lebih dulu. Lalu petugas pun menjelaskan bahwa tingkat tim dibagi menjadi Black Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, dan Star Kings. Total ada 8 level.
Divisi tingkat seperti itu umumnya digunakan di seluruh benua Apokalips, dan tim Everlasting Peak saat ini berada di level Black Iron. Jika Qianmo mau untuk naik ke tingkat bronze, Qianmo harus mendapatkan 100 poin kemenangan. Setiap kemenangan akan memberi mereka 10 poin, dan setiap kekalahan akan mengurangi 6 poin. Lalu Qianmo pun menyebut bahwa menurut sistem ini, mereka dapat naik ke tingkat bronze jika mereka memenangkan 10 putaran berturut-turut. Itu cukup cepat. Petugas pun membenarkan hal itu. Lalu Qianmo pun juga ingin bertaruh pada kemenangan tim Everlasting Fake untuk pertandingan berikutnya. Taruhannya adalah 3.000 emas. Qianmo pun bertanya, ini seharusnya tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Petugas pun membenarkan hal itu. Qianmo bisa bertaruh untuk kemenangan timnya, tapi tidak untuk kekalahan timnya. Lalu Qianmo pun menyebut bahwa dirinya ingin mereka dari tim In The Skies menjadi lawan tim Everlasting Fake. Qianmo pun bertanya mengenai hal ini. Petugas pun seketika kaget dan menyebut itu melanggar peraturan. Mereka adalah tim peringkat bronze dan pemimpin tim mereka berada di level 38. Tim mereka lebih kuat dari Everlasting Fake. Tim Everlasting Fake tidak akan cocok untuk melawannya. Dan Qianmo juga hanya bisa bertaruh pada dirinya sendiri. Namun kembali diam-diam Qianmo menyebut bahwa petugas tidak perlu khawatir tentang itu. 500 emas ini akan menjadi milik petugas jika petugas bisa membantu dirinya mengatur pertandingan tersebut. Petugas pun mengatakan bahwa dirinya adalah karyawan lama, telah berhati-hati selama puluhan tahun. Baginya untuk melanggar peraturan arena itu adalah tindakan yang salah. Namun jika Qianmo bisa membayar lebih, itu mudah untuk diatur. Lalu sebuah pengumuman menyebut bahwa tim Everlasting Fake dan tim In The Skies dipersilahkan menuju arena nomor 987. Pertandingan tim akan dimulai dalam 10 menit. Lalu Zhou Xiwei pun menyebut bahwa dirinya mengira Qianmo akan mentolerir penghinaan mereka. Tetapi Qianmo benar-benar menghabiskan uang hanya untuk bertanding melawan mereka. Betapa piciknya hal seperti itu. Huang Tian pun menyebut bahwa level tim In The Skies lebih tinggi dari mereka. Bukankah ini agak beresiko? Qianmo pun menekankan bahwa kata resiko tidak ada dalam kamusnya. Dengan ini mereka semua akan menuju ke arena. Lalu anggota tim In The Skies menyebut bahwa mereka benar-benar beruntung. Benar-benar bertemu tim baru itu. Ini pasti akan menjadi kemenangan mereka. Pemimpin tim pun mengatakan bahwa ada dua dari mereka yang mengenakan pakaian hitam dan topeng. Mereka berusaha sangat keras untuk menjadi misterius. Kembali wasit mengingatkan jika ada anggota yang tidak tiba dalam waktu 3 menit, tim mereka akan dinyatakan kalah. Dengan ini harap dengan cepat untuk menuju ke medan pertarungan. Pemimpin tim In The Skies pun mengatakan bahwa untuk pertempuran ini, mereka akan mengakhirinya dalam waktu sekitar 10 menit. Qianmo yang mendengar hal ini menyebut bahwa 10 menit itu akan benar-benar terjadi. Lalu orang-orang pun bertanya tim manakah yang bertarung. Mereka pun menyebut bahwa saat ini tim In The Skies sedang menghadapi tim baru yang bernama Everlasting Fake. Mereka pun beranggapan bahwa dalam pertandingan ini tidak ada yang bisa dilihat. Perbedaan mereka terlalu besar. Ini adalah tim peringkat Black Iron, di mana semua anggota mereka baru saja menyelesaikan kebangkitan kedua. Lalu Qianmo sendiri meminta Huang Tian untuk menjadi penyerang utama, dan Ruoxi mendukungnya. Zhou Xiwei dapat melakukan apapun yang Zhou Xiwei inginkan di belakang. Li Minghao akan menyerang bagian belakang mereka. Itu semua permintaan dari dirinya. Yang lainnya adalah tim bronze dengan level rata-rata lebih tinggi dari mereka semua. Hasilnya sudah jelas. Lalu pembawa acara pun kini mulai menghitung mundur dan meminta kedua tim untuk bersiap. Dan seketika pertandingan pun dimulai. Dengan cepat Huang Tian dan Ruoxi maju ke depan. Lalu salah seorang anggota tim In The Skies bertanya mengapa hanya ada 3 dari mereka. Bahkan jika ada Silver Moon yang tidak terlihat harusnya ada 4 dari mereka. Pemimpin tim In The Skies menyebut bahwa tim Everlasting Fake memiliki seorang pagran yang tidak berguna. Dia juga memasuki mode siluman sekarang. Dalam satu percepatan, singkirkan mereka. Dan kini Huang Tian menghadapi pemimpin In The Skies dan saling balas serangan.
Dalam pikiran pemimpin tim In The Skies, Huang Tian hanya level 33. Namun ini terasa aneh mengapa dia sangat kuat sekali. Di samping itu mereka juga bertanya-tanya mengapa serangan Ruoshi begitu cepat. Lalu mereka pun merasa ini situasi yang buruk. Paladin mereka disergap oleh Silver Moon. Zhou Siwei pun menyebut bahwa mereka sangat berani meninggalkan dirinya dengan celah seperti itu. Dengan ini maka bersiaplah untuk menghadapi beberapa kengerian. Dan seketika Zhou Siwei melepaskan skill Corrosion Rain Descent, sehingga mereka terkena efek racun yang menangani kerusakan elemen gelap dari waktu ke waktu. Mampu menumpuk maksimal 5 tumpukan dengan durasi 12 detik. Pemimpin tim In The Skies pun menyebut bahwa hujan ini menyebabkan kerusakan, menekan Crossmancer mereka. Mereka tidak dapat membiarkannya dengan mudah melempar mantra. Dan seketika seorang anggota In The Skies bersiap dengan Gatling gun-nya membidik Zhou Siwei. Namun nyatanya Qianmo sudah siap di belakangnya, dan seketika menendangnya. Qianmo pun mengatakan kepadanya untuk masuk ke dalam hujan korosi untuk menenangkan diri. Lalu kembali tim belakang mereka tidak berdaya melawan serangan diam-diam dari Lim Ming Hao. Lalu pemimpin tim In The Skies sendiri tidak bisa berbuat banyak menghadapi gempuran dari Huang Tian. Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Tim Everlasting Peak memiliki level yang lebih rendah dibandingkan mereka. Mengapa mereka dipukuli satu sisi? Pemimpin tim In The Skies pun merasa ini situasi yang buruk. Mereka terjebak dalam ritme serangan tim Everlasting Peak. Dan segera pemimpin tim menggunakan serangan kuat untuk memukul mundur Huang Tian. Dan seketika meminta timnya untuk berkumpul. Pemimpin tim In The Skies meminta mereka untuk berhenti mengikuti ritme mereka dan gunakan formasi utama. Serta gunakan skill kombinasi mereka. Pemimpin tim pun seketika mengaktifkan skill Blood Echo. Zhou Siwei yang melihat hal ini segera meminta teman-temannya untuk mengganggu formasi tim In The Skies. Mereka tidak dapat membiarkan tim In The Skies menggunakan skill kombinasinya. Segera Huang Tian pun maju. Namun seorang Gatling gun berusaha menghentikan Huang Tian karena dirinya tidak akan membiarkan Huang Tian mengganggu mereka. Pemimpin tim pun menyebut bahwa ini adalah skill kombinasi klasik dari tim In The Skies. Skill kombinasi ini telah terbentuk. Tim Everlasting Peak kini tidak akan memiliki peluang sekarang. Dan seketika skill kombinasi Blood Grip siap untuk dilepaskan. Dan seketika pemimpin tim mengayunkan senjatanya. Huang Tian yang berada di posisi terdepan pun tidak bisa menghindari serangan ini dan bersiap menahannya. Namun di saat itu tiba-tiba serangan itu tertahan oleh sesuatu. Dan ternyata Qianmo sudah lebih dulu memblokir serangan kombinasi ini. Qianmo pun bertanya mengapa Huang Tian tidak bisa menangani ini. Huang Tian harus berlatih lebih banyak saat mereka kembali. Sedangkan pemimpin In The Skies pun sangat kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Qianmo berhasil memblokir serangan kombinasi mereka sendirian. Dan juga senjata macam apakah itu. Lalu Huang Tian pun bertanya apakah ini kreasi baru yang Qianmo tempa bersama Jiang Wenliang. Itu terlalu keren. Qianmo pun memberi tanda kepada mereka semua untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Dan seketika Ruoshi melakukan manuver maju dan menyerang salah seorang yang ada di belakang. Hal ini juga diikuti oleh Li Menghuo dengan menjatuhkan 2 orang sekaligus. Pemimpin tim In The Skies pun kaget dan mengalihkan perhatiannya. Dan di saat itu dengan cepat Qianmo menjatuhkan pemimpin tim In The Skies. Qianmo pun mengatakan bahwa ini untuk mendidik mereka sedikit, untuk tidak terlalu sombong di lain waktu. Dan pertempuran ini baru berjalan selama 4 menit 58 detik. 10 menit itu terlalu lama. Kemudian pembawa acara pun mengucapkan selamat kepada tim Everlasting Peak atas kemenangannya. Mereka saat ini memiliki 1 kemenangan dan mendapatkan 10 poin serta 400.000 poin pengalaman. Lalu Huang Tian pun menyebut bahwa poin pengalaman dari pertandingan tim jauh lebih tinggi daripada pertandingan individu. Jika mereka melanjutkan ini, bukankah kemajuan mereka akan sangat cepat? Lalu orang-orang pun bertanya mengenai situasi ini. Kemenangan tim In The Skies dengan 9 kemenangan berturut-turut benar-benar hancur oleh tim baru. Bahkan skill kombinasi mereka telah dipatahkan. Orang-orang juga memperhatikan 2 orang misterius dari Everlasting Peak. Bagaimana mereka menyembunyikan informasi mereka?
Mereka berdua adalah assassin dari The Dark Brotherhood. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki peralatan topeng seperti ini. Kemudian Qian Mo pun kembali ke meja resepsionis dan petugas pun menyebut bahwa ini 3.000 emas yang Qian Mo menangkan dari pertandingan sebelumnya. Total ada 6.000 emas. Namun Qian Mo meminta petugas untuk tidak terburu-buru, bantu dirinya memasang taruhan lain untuk kemenangan tim Everlasting Fake dengan taruhan 3.000 emas lagi. Lalu petugas pun bertanya apakah mereka tidak perlu beristirahat. Qian Mo pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu. Setelahnya kembali, pembawa acara mengumumkan bahwa tim Everlasting Pack menang dengan 2 kemenangan berturut-turut dan mendapat 20 poin serta 500.000 poin pengalaman. Hingga pertempuran terus berlanjut, dan tim Everlasting Pack memenangkan pertempuran dengan 6 kali kemenangan berturut-turut, hingga mendapat 60 poin dan 800.000 poin pengalaman. Hingga tim Everlasting Pack mencapai 10 kemenangan berturut-turut dan mendapat 100 poin serta 1 juta poin pengalaman. Dengan 10 kemenangan berturut-turut, peringkat Everlasting Pack telah meningkat menjadi bronze. Kemudian saat kembali, Zhou Siwei bertanya berapa banyak yang mereka peroleh hari ini. Zhou Siwei meminta Qian Mo memberitahu mereka agar mereka juga bisa senang tentang hal itu. Qian Mo pun menyebut bahwa itu tidak banyak, hanya sekitar 200.000 emas. Zhou Siwei pun mengatakan bahwa menghasilkan emas 200.000 dalam waktu yang singkat itu sangat banyak. Nafsu makan Qian Mo semakin besar dan semakin besar. Lalu di saat yang sama, Qian Mo menerima sebuah pesan dari Jiang Wenliang, di mana Jiang Wenliang memberitahu Qian Mo bahwa dirinya sudah di kota Skyfix dan menunggu Qian Mo di Moon Inn untuk berdiskusi masalah asosiasi pandai besi. Kemudian Qian Mo pun memberitahu mereka bahwa dirinya harus pergi ke asosiasi pandai besi untuk menangani beberapa hal selama beberapa hari ke depan. Mereka akan tetap berpegang pada rencana dan terus menantang pertandingan individu. Lalu Huang Tian pun bertanya apakah ini mengenai perebutan posisi presiden asosiasi pandai besi. Apakah Qian Mo akan pergi sendiri? Qian Mo pun membenarkan hal itu. Ini adalah masalah penting yang terkait dengan perkembangan masa depan guild mereka. Qian Mo seketika bertanya, mengapa Huang Tian tidak percaya bahwa dirinya dapat menyelesaikan misi? Atau apakah Huang Tian takut akan kalah setelah dirinya pergi? Huang Tian pun menyebut bagaimana itu bisa terjadi. Ini tidak seperti mereka tidak pernah bertarung dalam pertandingan individu sebelumnya. Huang Tian pun meminta Qian Mo untuk tidak mengkhawatirkan mereka dan meminta Qian Mo untuk pergi. Li Menghuo pun membenarkan hal itu. Dirinya juga di sini sebagai jaring pengaman. Jika Qian Mo mulai berkelahi di asosiasi pandai besi, Li Menghuo pun meminta Qian Mo untuk ingat mengirim pesan kepada mereka. Mereka akan datang dan membantu Qian Mo. Mendengar hal ini, Qian Mo mengerti dan mereka akan berpisah sementara dulu di sini dan lanjutkan sesuai rencana. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka. Kirimi dirinya pesan jika mereka mengalami masalah. Kemudian Qian Mo segera pergi menuju Moon Inn. Qian Mo pun bertanya-tanya apakah Jiang Wenlian dan yang lainnya tinggal di sini. Setelahnya, Qian Mo berjalan dan menuju sebuah kamar. Dan seketika bertanya apakah Jiang Wenlian di sini. Jiang Wenlian yang hati-hati pun mengintip dari celah pintu. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Qian Mo, Jiang Wenlian segera menyambutnya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.